Shalom dan salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 5 Desember 2020. Bacaan kita hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah Allah yang memiliki otoritas kuasa dalam dunia dan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkaulah Allah yang sungguh maha kuasa. Kepadamulah kami bersyukur, kepadamulah kami menyembah dan membawa serta menyerahkan seluruh kehidupan kami. Firman-Mu saat ini akan menuntun dan menguatkan kami. Roh Kudus kiranya menerangi hati pikiran kami agar kami mengerti. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pun segenap umat-Mu dimanapun yang boleh mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa kami berdoa. Amin. Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Itulah bacaan kita hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema otoritas kuasa Yesus. Saudara-saudara, salah satu pesan bijak Albert Einstein adalah buntuti terus rasa ingin tahu Anda hingga Anda menemukan jawaban dari rasa ingin tahu tersebut. Itulah awal dari sebuah kesuksesan. Rasa ingin tahu akan membuat seseorang terus berusaha mencari dan menemukan jawaban dari apa yang dia ingin ketahuinya. Namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang memberi pertanyaan kepada Yesus tentang sumber kuasa yang dimiliki Yesus. Ayat 28. Pertanyaan itu muncul karena dilatar belakangi peristiwa yang terjadi di bait Allah, di mana Yesus marah karena bait Allah telah dijadikan sarang penyamun. Markus 11 ayat 15 sampai
Mereka menanyakan sumber kuasa Yesus, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tindakan Yesus menentang otoritas mereka. Sebab itu, mereka mencari cara untuk menjebak Yesus melalui sebuah pertanyaan dengan harapan jawaban Yesus dapat menjatuhkan reputasinya. Dengan demikian, mereka akan mudah menjerat dan menghukum Yesus. Tetapi Yesus tahu motivasi mereka, bahwa sesungguhnya mereka bukan mencari kebenaran. Karena itu, Yesus memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ternyata hal itu membuat mereka terjebak pada situasi yang sangat sulit. Dan mereka paham akan konsekuensi jawaban mereka. Karena itu mereka sepakat untuk memilih zona nyaman dengan mengatakan tidak tahu. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk tidak meragukan kuasa dan otoritas Kristus yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya kita akan semakin mengenal kuasa dan otoritas Yesus dalam menyatakan kuasa-Nya. Tetaplah percaya dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Amin. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Kami mengaminkan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Engkau sungguh memiliki otoritas kuasa Tuhan. Ya Bapa Surgawi, firman-Mu menguatkan kami hari ini. Sungguh kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, berkati kami semua yang menikmati firman-Mu hari ini, dimanapun kami berada masing-masing. Baik jemaat Tuhan di Jemaat Rama maupun saudara-saudara kami yang lain yang boleh menikmati dan menerima firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami bawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Teruslah menuntun, membimbing dan memberkati kami Tuhan. Memberkati persekutuan kami, jemaat Tuhan di Jemaat Rama, agar jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman, hidup setia dan taat kepada-Mu, melakukan apa yang baik dan menyenangkan Tuhan. Berkati kehidupan umat-Mu dalam segala situasi. Ketika jemaat-Mu menikmati sukacita, Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Ketika menghadapi pergumulan, Engkaulah Tuhan yang akan menopang dan menguatkan mereka. Ya Tuhan, kami terus mendoakan pelayanan-pelayanan yang sudah berlangsung di jemaat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, menolong kami semua yang terlibat dalam pelayanan, pendeta, penatua, diaken, dan warga jemaat. Berkati pelayanan agar boleh berjalan dengan baik. Juga ibadah-ibadah yang akan kami lakukan, termasuk di gedung gereja. Dan besok hari Minggu kami akan melaksanakan ibadah dalam 2 kali jam ibadah, dan di dalamnya kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, berkati umat-Mu untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam persekutuan ini. Tuhan lindungi, berikan ketenangan, kedamaian, sungguh-sungguh mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan menyertai dan melindungi umat-Mu. Walaupun kami tetap harus bijaksana untuk memperlakukan protap kesehatan, sehingga jemaat-Mu boleh hadir, ikut mengambil bagian dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Berkati terus pembangunan yang masih berlangsung. Pada waktunya pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu akan selesai.
Berkati majelis gereja, warga jemaat, komisi sarpras, mantan warga jemaat, bahkan para donatur, agar sungguh-sungguh kami semua bahu-membahu dalam menyelesaikan pembangunan ruang serbaguna ini. Ya Bapa Surgawi, juga kami terus berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Tuhan memberkati, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, berikan keberhasilan. Demikian yang masih terus berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan umat-Mu, dan mereka terus berseru dan berharap hanya kepada Tuhan, sambil berusaha dan berjuang. Demikian bagi anak-anak kami yang menuntut ilmu, berikan hikmat akal kemampuan. Mereka juga boleh sukses, baik yang masih di bangku sekolah maupun yang sudah kuliah. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan tuntun dan bimbing, dengan mereka tetap setia kepada Tuhan karena perkara ini. Orang tua kami para lansia, topanglah dan kuatkan mereka terus. Biarlah mereka tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang boleh bersyukur dalam menikmati berkat Tuhan, berulang tahun perkawinan, naik pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, dan berbagai hal yang mereka nikmati, Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Di balik itu, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan duka cita, orang-orang yang mereka sayangi dan cintai meninggalkan mereka, kuatkan, hiburkan mereka Tuhan. Kekasih kami Ibu Pararungan bersama anak cucu, kuatkan, hiburkan atas meninggalnya suami terkasih Bapak El Pararungan. Demikian juga bagi kekasih kami Bapak Firdaus, Tuhan kuatkan dan hiburkan dia bersama kedua anak kekasih atas meninggalnya istri Ibu Magdalena Firdaus, juga bersama seluruh keluarga. Tuhan kekuatan penghiburan sejati bagi mereka. Ya Tuhan Bapa Surgawi, demikian saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah, lawat, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Tolong kekasih kami Nyonya Cehadengen, Nenek Bokok, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Marta Laklang, Nyonya Yeti Yulis Yusuf, Suwanda Tiranda Biringkanai di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Francis Kaboli di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Albertus Pengmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, anak kekasih Fernando Tangdiala, Bapak Yes Salulingge, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya YS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Ana Rampo, Bapak Nasrul di Rumah Sakit Wahidin, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Penatua Yohanes Sipe, Nyonya Peter Tena. Kami berseru dan memohon kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih menjamah, menopang dan memberkati mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan, berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok, agar bangsa ini terus dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, sehingga bangsa ini terus boleh menikmati kehidupan yang aman, nyaman, dan penuh kedamaian, bahkan semakin sejahtera. Secara khusus dalam perjuangan pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi, juga dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, Tuhan memberkati. Demikian juga dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Tuhan memberkati kami, memberi kami hikmat dan petunjuk, sehingga kami yang memiliki hak suara dapat menggunakan secara baik dan bertanggung jawab. Kami akan memilih orang yang Tuhan perkenan. Ya Bapa Surgawi, ini doa kami. Ampunilah dosa-dosa dan salah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa kami. Kami bawa di dalam kuasa dan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas seluruh
hidup dan kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.